Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bandung TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Karina kembali menyapa Anda dalam program Dialog Khusus Bandung TV selama 1 jam ke depan. Apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Tema kita pada hari ini adalah akan berbincang mengenai terbang asik dari Kertajati. Beragam komentar ini disuarakan para penumpang pesawat terkait rencana peralihan penerbangan komersial pesawat jet dari Bandara Hussein Sastra Negara Bandung ke Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati di Majalengka. Dan diketahui pada 29 Oktober nanti Bandara Kertajati bakal beroperasi secara penuh secara teknis. BIJB Kertajati sudah siap menyelenggarakan pelayanan tersebut, namun begitu masih ada penumpang yang masih bingung pemirsa. Tapi ada juga yang menyambut baik rencana tersebut. Maka dari itu di studio saya tidak sendiri, sudah bersama saya satu narasumber yaitu Bapak Muhammad Awaludin. Beliau merupakan Presiden Direktur Angkasa Pura II. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak. Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa Pak? Sibuk persiapan tentu saja ya, lagi sibuk-sibuknya ya Pak. Yang lain juga. Tapi excited ya Pak ya? Iya. Seperti yang tadi saya bicarakan bahwa memang masyarakat, terutama masyarakat Jawa Barat ini masih ada yang bingung, masih juga ada yang penasaran barangkali ya ini kenapa barangkali dipindahkan, lalu kemudian bagaimana persiapannya. Banyak juga yang menyambut antusias, ini lebih dekat nih dari Tasikmalaya dan lain sebagainya, semuanya juga beragam komentarnya ya. Jadi mungkin saat ini menjadi kesempatan saya untuk kemudian bisa menyampaikan berbagai pernyataan, berbagai pertanyaan, berbagai komentar dari masyarakat Indonesia terkait dengan hijrahnya dari bandara sana ke Bandara Kertajati ya. Boleh barangkali Pak, untuk pertama kali ini kita ingin tahu sebetulnya latar belakang dari hijrahnya dari Bandara Hussein Sastra Negara sebelumnya dan sekarang akan dipindahkan ke Bandara Kertajati. Silakan Pak. Iya. Terima kasih untuk pemirsa Bandung TV dan juga Bandung TV yang sudah mengundang kami di acara dialog khusus pada saat ini. Bandara Kertajati ini memang sudah dipersiapkan cukup lama. Sejak 2018 sebenarnya sudah beroperasi. Tapi karena memang aksesibilitas menuju dan ke dari bandara, dalam ini adalah tol Cisumdawu belum tersambung kan, belum terhubung. Dan oleh karena itu menjadi satu pertimbangan bagi masyarakat untuk kemudian memilih dan menjadikan Kertajati sebagai tempat untuk terbang selain Hussein gitu kan. Nah, kalau kita lihat memang Bandara Hussein ini bandara yang memang punya kondisi yang terbatas. Ada di tengah kota, kemudian fasilitas infrastrukturnya pun tidak bisa untuk menampung pesawat berbadan lebar dengan kapasitas besar. Karena apa? Karena landas pacunya atau runway-nya hanya 2.200 meter. Sementara di Kertajati itu sendiri, landas pacu runway udah 3.000 meter, lebarnya 60 meter. Belum lagi fasilitas pendukung, terminal, dan lain sebagainya. Nah, jadi memang dengan mempertimbangkan kondisi itu, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan kami kebetulan adalah operator di Bandara Hussein Sastra Negara Bandung dan sekaligus Bandara Kertajati, mengambil keputusan untuk kemudian melakukan penataan penerbangan yang sebagian besar dari Bandara Hussein Sastra Negara Bandung dipindahkan atau dialihkan ke Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Tapi Bandung ini sendiri Bandara Husseinnya tidak ditutup, masih melayani penerbangan untuk pesawat yang dengan mesin propeller atau biasa dikenal dengan baling-baling, dan itu akan dilakukan berlangsung sampai 1 tahun ke depan. Jadi kalau kita melihat Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati ini memang bandaranya masyarakat Jawa Barat, dengan segala macam persiapan dan hubungan fasilitasnya kita berharap proses dan layanan operasi penerbangan
termasuk melayani penumpangnya bisa lebih maksimal. Oke. Jadi disebutkan bahwa latar belakang dari pemindahan penerbangan dari Bandara Hussein Sastranegara ke Bandara Kertajati itu adalah salah satunya tadi bahwa bandara memang harus menyiapkan yang lebih besar lagi begitu untuk kemudian kenyamanan semuanya dan keselamatan semuanya. Tapi tadi disebutkan oleh Bapak bahwa ini tidak full semuanya atau bagaimana ini Pak? Ya, jadi sementara 1 tahun ke depan Bandara Hussein Sastranegara Bandung masih mengoperasikan beberapa dari dan Bandung ke kota tujuan. Ya, sebagian besar masih di dalam Pulau Jawa ya, dan menggunakan pesawat propeller atau pesawat baling-baling. Nah, jadi Bandung bandaranya tidak ditutup sama sekali. Setelah 1 tahun ke depan? Setelah 1 tahun ke depan kita akan lihat, kita evaluasi. Karena kan memang situasi dan kebutuhan masyarakat juga dinamis kan. Betul. Dan kita bisa disesuaikan, nanti disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat itu. Oke, baik. Sekarang kita akan beralih mengenai kesiapan nih. Tentu saja sudah kesiapannya banyak yang disiapkan. Tentu saja ini akan memaksimalkan nanti pemindahan penerbangan ke Kertajati. Tentu saja persiapannya ini kita ingin tahu ya, sudah sejauh mana Kak? Sudah 100% kah Pak? Karena kan Bandara Kertajati ini kan bukan bandara yang baru atau mau dioperasikan. Jadi bandaranya sudah beroperasi. Dan saat ini kan penerbangan internasional sudah dilakukan dari Kertajati untuk Kuala Lumpur Kertajati, Kertajati Kuala Lumpur ya. Nah, jadi kalau kita melihat kesiapannya sendiri, koordinasi PT Angkasa Pura II dengan PT Bandara Internasional Jawa Barat, Pemprov Jawa Barat, Kementerian Perhubungan ya, juga maskapai Airnav Indonesia dan juga Bea Cukai, imigrasi, karantina, ground handling semualah. Nah, khususnya juga transportasi darat, karena kan juga penting nih. Karena transportasi darat ini nanti juga memegang peranan penting karena mengangkut menuju ke Bandara Kertajati dari kawasan calon penumpang. Nah, jadi kita bisa menyatakan PT Angkasa Pura II sudah siap untuk mengoperasikan secara penuh dan mengalihkan penerbangan dari Bandara Hussein Sastranegara Bandung ke Kertajati per 29 Oktober nanti. Jadi persiapannya sudah 100%, tinggal langsung pelaksanaannya saja dan juga tadi semua pertimbangan-pertimbangan mengenai hal tersebut juga sudah dipikirkan dengan baik dan memang Bandara Kertajati juga memang bukan pertama kali barangkali ya, ini sudah lama aktif, namun sekarang mungkin lebih baik lagi dan tentu saja kita juga para penumpang barangkali ya calon penumpang juga ingin diberitahu atau diinfokan apa sih yang menjadi kelebihan atau misalnya kita diinfokan mengenai di Bandara Hussein Sastranegara tadi landasannya tidak memadai lagi untuk pesawat yang besar dan kelebihannya di Bandara Kertajati kelebihannya apa sehingga kita juga semakin yakin untuk terbang lewat Kertajati. Apa saja Pak fasilitas yang kemudian ditawarkan yang lebih dibandingkan dengan Bandara Hussein Sastranegara? Ya, tadi selain landas pacu yang kemudian memang jauh lebih besar daripada yang di Hussein ya. Kapasitas terminal juga. Terminal di Bandara Kertajati itu punya kapasitas 6 juta penumpang per tahun. Jadi mampu menampung dalam jumlah yang cukup besar. Nah, sehingga otomatis nanti jumlah penerbangan juga lebih besar, juga lebih banyak, dan juga lebih banyak destinasi tujuan kota, ya. Nah, ini yang kemudian fasilitas pendukung lainnya juga kita siapkan, seperti counter check-in-nya lebih banyak, kemudian fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, seperti untuk layanan bagasinya, ya. Dan yang paling penting juga kawasan sekitar sudah mulai tumbuh juga kan. Sudah mulai ada hotel, bintang 3, bintang 4 ya. Ya, kita berharap sebentar lagi juga kawasan Aero City juga berkembang. Nah, ini kan makin memberikan sebuah dukungan penuh ya untuk pelayanan penerbangan yang lebih optimal. Dan kita juga berharap nanti penerbangan internasional juga sudah mulai bertambah juga. Yang disiapkan berapa banyak Pak persiapan penerbangan maskapainya? Kalau kita berkaca dari yang saat ini di Hussein, itu sehari cuma 18-20 penerbangan. Nah, kita memperkirakan setelah pindah ke Kertajati, kami memperkirakan tidak kurang 30-32 penerbangan setiap hari. Nah, maskapai juga yang beroperasi, itu ada 3 maskapai penerbangan domestik, Citylink, Super Airjet, ya, dan juga AirAsia Indonesia. Dan saat ini AirAsia Internasional juga sudah beroperasi, yang tadi saya sampaikan, yang Kuala Lumpur, Kertajati, Kuala Lumpur.
awal November mudah-mudahan secepatnya juga Malaysia Airlines juga akan beroperasi. Oke. Nah, jadi nanti kita akan menghimbau juga maskapai untuk kemudian juga bisa menambah penerbangan ya, dan juga menambah destinasi, termasuk maskapai baru juga masuk ke Kertajati. Oke. Ya. Sejauh ini persiapan dari yang tadi sudah disiapkan semuanya, lalu kemudian bagaimana respon, bagaimana sambutan dari maskapai penerbangan, lalu kemudian respon dari masyarakat yang Bapak ketahui seperti apa, Pak? Ya, dengan kolaborasi yang baik, saya Oke. rasa maskapai dengan sangat antusias karena tadi mereka bisa merencanakan untuk tujuan destinasi penerbangan yang lebih banyak kan. Terus jenis pesawat juga bisa beragam. Oke. Karena kalau di Husen dia punya keterbatasan kan. Pesawat berbadan lebar, berbadan besar sulit dan mungkin tidak bisa. Oke. Nah, kalau di Kertajati tidak ada kendala itu. Yang kemudian juga tujuan destinasi kota ya. Terus kemudian jam operasi juga lebih fleksibel ya. Jadi kalau saya lihat memang peluang untuk lebih mengembangkan rencana penerbangan itu jauh lebih besar di Bandara Kertajati. Saya juga melihat ya bahwa perkembangannya dari persiapan tersebut, bahwa tadi Bapak juga sudah sebutkan ini lebih luas, terminalnya domestiknya 50.477 meter persegi dan internasionalnya 45.797 meter persegi. Kapasitasnya tadi Bapak juga sudah sebutkan 6 juta, jadi ini jauh lebih banyak sehingga ini juga bisa menjadi daya tarik para penumpang masyarakat Indonesia untuk yakin terbang dari sana. Check-in counternya juga jadi 36, ada 36 meja, luas boarding lounge-nya juga besar. Ini semua menjadi daya tarik dari Bandara Kertajati. Pilihan tenan juga banyak juga Pak. Cukup banyak. Jadi kita Bagus-bagus nanti juga juga ya Pak. menghimbau banyak tenan yang kita harapkan bisa bergabung. Seperti tenan UMKM ya, kan produk-produk unggul. Nah, momen ya Pak, momentum ya Pak. Silakan. Kami juga dengan sangat terbuka, dengan sangat antusias menerima teman-teman yang ingin display produk ya kita ramaikan lah semuanya. Dan kita buat Bandara Kertajati memang menjadi tempat yang memang menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Sejauh ini kendala yang terasa saat mempersiapkan hijrahnya Bandara Husein Sastra Negara menjadi ke Bandara Kertajati, mungkin kita juga ingin tahu ya kendalanya apa saja, dan mungkin kita juga ingin lebih tahu lagi apa sih daya tariknya dan juga apa strategi sehingga bisa menarik calon penumpang baik dari Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat untuk kemudian terbang dari Kertajati. Nah, kami akan berbincang lagi tapi setelah yang satu ini ya, tetap bersama kami di Dialog Khusus Bandung TV. Terbang asik dari Kertajati, masih bersama Bapak Muhammad Awoluddin yang merupakan Presiden Direktur Angkasa Pura II, dan masih bersama saya Karina tentu saja. Tadi sudah banyak berbicara mengenai kelebihan-kelebihan Bandara Kertajati dibandingkan dengan Bandara Husein Sastra Negara yang kemudian menjadi pertimbangan pemindahan Bandara Bandung ke nanti di Majalengka nanti ya Pak ya. Dan kita juga penasaran nih, selama persiapan apa saja sih kendala yang terasa barangkali Pak, tapi semua pasti sudah terselesaikan dengan sangat baik. Kita pengen tahu dong Pak, kendala yang dirasakan Pak selama ini. Ya, jadi saya tadi sampaikan ya bahwa Bandara Kertajati ini kan bukan bandara yang baru dan mau akan dioperasikan. Jadi bandaranya memang sudah beroperasi. Yang sekarang yang kita lakukan adalah penataan penerbangan yang dari Bandara Husein, kemudian kita alihkan ke Bandara Kertajati. Jadi kalau kita lihat sih hampir boleh dibilang relatif tidak ada kendala. Karena koordinasi kita dengan maskapai itu sangat baik, mereka juga antusias untuk kemudian memindahkan penerbangan. Yang kemudian kita koordinasi dengan stakeholders lain, juga mereka juga dengan sangat respons untuk mendukung proses pengalihan ini. Ditambah juga supervisi langsung dari otoritas bandara, regulator kita, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN. Jadi hampir boleh dibilang tidak ada, kita tinggal menunggu waktu saja. Karena kan ini kan koordinasi yang harus dilakukan, karena sebagian kan masyarakat sudah ada yang membeli tiket untuk terbang dari Husein kan. Jadi nanti pada waktunya mereka itu gimana Pak?
Ya proses itu pengalihan standar biasa. Oke, Jadi kan oke. mereka memang sudah tahu pada saat 29 Oktober nanti terbangnya bukan lagi dari Husen, tapi dari Kertajati. Oke. Jadi berdasarkan order pemesanan tiket. Nah itu. Jadi setelah 29 ya mereka udah tahu bahwa mereka akan terbangnya dari Kertajati. Sudah Sudah. diinformasikan baik. Betul. Dan itu bahwa tidak ada kendala yang berarti dalam menyambut nanti 29 Oktober nanti, semuanya sudah terselesaikan dengan baik. Kita calon penumpang tinggal berangkat ke sana, tinggal duduk manis dan menikmati penerbangannya. Iya. Berbicara mengenai penerbangan, tadi juga sudah dibicarakan bahwa perharinya ini akan ada kurang lebih 32 penerbangan. Iya. Nah, ini bagaimana nih mengenai tarifnya, Pak? Ada perbedaan kah? Untuk tarif penerbangan relatif boleh dibilang sama Sama, ya, karena oke. kan jarak penerbangannya Sama saja, Pak. hampir boleh dibilang tidak terlalu Oke. signifikan berbeda. Tapi mungkin masyarakat sekarang bisa mendapatkan gimmick promo dan lain sebagainya, karena kan maskapai juga melakukan satu upaya untuk Oke. bagaimana mengenalkan Bandara Kertajati kan. Dan kami sendiri selaku operator bandara memberikan beberapa insentif Oke. untuk maskapai, sehingga maskapai juga merasakan satu aspek yang boleh dibilang aspek promo dari operator bandara. Oke. Maskapai memberikan promo kepada calon penumpang. Jadi kita memang harus berkolaborasi. Betul. Di sektor aviasi ini memang nggak bisa berdiri sendiri. Bandara sendiri, maskapai sendiri, boleh dibilang sulit. Ya, memang harus berkolaborasi. Nah, itu kunci bagaimana kemudian operasi pelayanan penerbangan itu bisa maksimal. Oke, oke. Artinya ini tidak ada perubahan atau tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai tarif itu sendiri. Lalu kemudian bahkan mungkin di waktu-waktu dekat ini akan banyak promo ya, Pak Ya, ya? karena proses pengenalan ya Oke. dan sosialisasi dari maskapai, kita berharap ini menjadi daya tarik sendiri, Oke. gitu ya, Aha. dan tidak menambah ongkos atau beban masyarakat Nah, itu dia. terhadap Aha. biaya penerbangan. Oke, tadi kan Bapak juga sudah mendengar sendiri bahwa banyak mungkin keluhan-keluhan masyarakat, terutama masyarakat Jawa Barat yang kemudian harus berangkat dulu ke Kertajati, lalu kemudian baru terbang di sana. Mungkin ada kos-kos tambahan barangkali, Iya. tapi itu semua sekarang sudah ada jawabannya, ada tol Cisumdawu dan lain sebagainya. Ini Iya. kemudian jawaban ya dari tantangan-tantangan dari untuk memudahkan masyarakat Iya. Jawa Barat untuk terbang di Kertajati. Iya. Untuk sumber daya manusianya itu sendiri sudah siap juga Pak semuanya. Sudah siap juga. Sudah Jadi siap memang personil kita, Oke. karyawan kita, petugas operasi bandara sudah siap. Saya ingin menambahkan tadi yang untuk aspek transportasi darat Oke. ya. Bagi masyarakat yang belum pernah ke Kertajati, saya ingin memberikan informasi Oke. bahwa perjalanan transportasi darat menggunakan bis. Jadi 2 minggu lalu kita bersama Pak PJ Gubernur ya dan beberapa rekan, minggu lalu juga bersama Pak Menhub kita melakukan uji coba transportasi darat menggunakan bis Damri dari stasiun pool stationnya Damri di Kebon Kawung itu sampai ke Bandara Kertajati 1,5 jam tanpa foreigners, tanpa dikawal. Jadi Oke. biasa normal ya. Nah, teman-teman yang menggunakan transportasi pribadi itu cuma 1 jam. Jadi tol Cisumdawu menurut kami juga memberikan kemudahan untuk aksesibilitas. Jadi tidak terlalu lama ya jarak waktu tempuh dibanding waktu dulu sebelum Cisumdawu dibuka kan lewat tol Purbalenyi. Iya. Dan itu makan waktu 3 jam sampai 3,5 jam. Jadi memang ya tidak efektif dalam perjalanan transportasi daratnya. Pilihan masyarakat juga cukup banyak karena selain bis ada juga travel shuttle yang juga memungkinkan masyarakat untuk memilih. Biayanya juga terjangkau. Kurang lebih sekitar 110.000 ya masyarakat sudah bisa menuju Kertajati. Nah, kalau dibandingkan juga masyarakat Bandung kan khususnya ya, sebagian kan juga mungkin beberapa sebelumnya kan terbangnya lewat Halim Oke. atau lewat Bandara Cengkareng, Soekarno-Hatta ya di Jakarta. Sama juga jalannya lama juga ya. Dan jauh lebih mahal kan, Iya, karena oke. biaya Tol transportasinya. dan lain sebagainya. Ya, betul. Nah, artinya ini optimis ya Pak ya, bahwa semuanya akan berjalan dengan Karena lancar. pendekatan kita Oke. sudah hitung itu harus dengan pendekatan yang seamless. Oke. Pendekatan yang seamless itu yang mudah gitu ya. Jadi pola konektivitasnya juga tersambung. Jadi kalau orang mau naik shuttle travel ada, mau naik bis juga ada. Pakai kendaraan pribadi juga monggo saja silakan ya. Dan beberapa opsi itu nanti mungkin pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga melalui Kementerian Perhubungan akan menambah moda-moda transportasi lain.
Saya dengar juga pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan membangun BRT kan untuk transit menuju ke dan dari Bandara Kertajati. Juga kawasan di sekitar bandara sendiri, Ciayu, Majakuning ya, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan kan. Dan juga sebagian dari masyarakat yang di Jawa Tengah bagian barat. Seperti Brebes, Tegal, Pemalang, itu menjadi lebih efisien kalau terbangnya ke Kertajati. Jadi menurut saya sangat tepat lah Bandara Kertajati ya untuk kemudian menjadi pilihan masyarakat Jawa Barat. Ini artinya juga diharapkan meningkatkan perekonomian di daerah sana juga ya. Semuanya akan kebagian rata perekonomiannya dan itu juga menjadi pertimbangan kebaikan untuk semuanya juga ya Pak ya. Dan ini sepertinya juga masih masyarakat Jawa Barat masih penasaran dan juga masih ingin tahu apa saja sih yang ditawarkan dari PT Angkasa Pura II untuk kemudian kita bisa terbang dari sana selain tadi bandaranya lebih besar, fasilitasnya lebih baik dan lain sebagainya. Apa lagi Pak yang ditawarkan untuk kita di sana Pak? Ya tadi kalau saya menyebutnya kemudahan, seamless-nya itu ya, konektivitasnya bagus dan lain sebagainya. Kita juga selalu mempertimbangkan affordability atau keterjangkauan masyarakat. Masyarakat kan cukup sensitif terhadap harga kan. Mereka selalu pasti akan berhitung gitu. Betul. Kalau terbang dari Kertajati, dulu, ya, dari Bandung, kalau kemudian saya terbang dari Halim, dari Jakarta seperti apa gitu. Tapi pilihan kita ingin mengatakan harusnya Bandara Kertajati menjadi the first choice, pilihan pertama. Itu tadi strategi yang dijalankan oleh PT Angkasa Pura II untuk kemudian bisa menarik calon penumpang dari Jawa Barat atau Indonesia pada umumnya. Ini semua ditawarkan dengan yang luar biasa tadi ya, pisannya itu dia. Selain strategi tadi, strategi apa lagi yang sedang dipersiapkan oleh PT Angkasa Pura II Pak? Ya, jadi kami juga sedang berdiskusi dengan pemerintah daerah setempat ya. Pemerintah daerah Sumedang, Majalengka, Indramayu, kemudian juga Kuningan, Cirebon. Bagaimana kemudian atas dukungan pemerintah daerah kawasan bandar itu bisa hidup, itu yang pertama ya. Jadi apa yang didorong? UMKM. Jadi kembali yang tadi saya bilang, kalau ada produk-produk UKM unggulan dari pemerintah setempat, itu akan sangat baik kalau kemudian juga mereka punya semacam etalase di bandara. Nah, itu satu, artinya peluang untuk menumbuh kembangkan produk unggulan UMKM dengan adanya bandara, seperti tadi Mbak Karina bilang, memang bandara menjadi economic trigger kan, dan kebutuhan masyarakat untuk mencari atau memperoleh itu kan tinggi sebenarnya, karena trafficnya besar orang datang ke bandara. Yang kedua tentu saja budaya lokal, ini juga bisa didorong untuk kemudian menjadi pilihan masyarakat mendatangi suatu daerah kan, menjadi sebuah destinasi yang menarik gitu. Nah ini tinggal bagaimana kemudian pemerintah daerah setempat juga harus bisa membuat berbagai program-program yang sifatnya atraksi ya. Seperti kalau misalnya di Banyuwangi itu kan setiap tahun mereka menggelar Gandrung Sewu, itu penari harus 1.000 orang gitu. Nah di Cirebon itu kan sebenarnya punya keunggulan kan, dan ada keratonnya. Bagaimana kemudian pemerintah daerah bisa memanfaatkan nih keberadaan bandara ini. Jadi yang seperti tadi yang saya sampaikan, bandara kan menjadi akses penghubung gitu. Jadi misalnya katakan sebelumnya orang belum tahu tuh, oh kalau saya ke sekitar bandara ada apa sih di situ. Nah, harusnya dengan gencar pemerintah daerah juga bisa mempromosikan daerah atau wilayah masing-masing. Melalui budaya, melalui UMKM, melalui kuliner ya, dan melalui seni yang menurut saya bisa dikolaborasikan. Seperti tadi, dibuat event-event yang memang mendorong sehingga orang ke Kertajati mungkin kalau sebelumnya hanya untuk ke Bandung atau hanya untuk belanja ke Bandung, tapi karena bandara dan kawasan sekitarnya hidup, membuat mereka juga bisa mempertimbangkan untuk melihat objek tujuan lain. Sekalian belanja, sekalian nginep, extend dan lain sebagainya ya, nginep di sana. Jadi semuanya bisa dimaksimalkan potensi yang ada di daerah sana ya Pak ya. Karena supporting system dari bandaranya udah siap. Sudah mensupport ya, sudah ini. Dan ini juga jadi tadi sebagai momentum, sebagai juga wadah untuk kemudian tadi para pelaku UMKM yang bisa mempromosikan barang-barangnya, produk-produknya yang kita memang sudah akui bahwa produk UMKM, produk Indonesia
Indonesia juga tidak kalah jauh kualitasnya lebih baik ya, begitu ya Pak. Dan adanya Bandara Kertajati tadi menjadi salah satu wadah untuk kemudian bisa mempromosikan Jawa Barat lebih mendunia lagi. Nah, kita penasaran ya, apakah akan ada event-event setiap minggunya untuk kemudian tadi lagi-lagi untuk menarik minat masyarakat untuk terbang dari Kertajati untuk asik terbang dari sana ya Pak ya. Terbang Nah, asik dari Kertajati. Terbang asik dari Ya. Kertajati. Nah, kami memiliki jawabannya nanti setelah satu ini kami akan kembali seusai jeda, tetap di Dialog Khusus Bandung TV. Masih bersama saya Karina dalam program Dialog Khusus Bandung TV dan masih terbang asik dari Kertajati. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan bagaimana kelebihan-kelebihan yang dimiliki Kertajati dibandingkan dengan Bandara Hussein Sastra Negara yang kemudian bisa meyakinkan kita untuk terbang dari sana ya. Tapi mungkin yang masih menjadi keresahan dari masyarakat Jawa Barat ini pada khususnya adalah jalan menuju ke sana. Ini akses menuju ke sana ini berarti ada kos tambahan untuk kita menuju ke Bandara Kertajati. Dengan sebelumnya kita juga ditawarkan dengan shuttle bus dan lain sebagainya. Ini juga kita ingin lebih mendalami mengenai hal tersebut nih Pak. Apa saja yang kemudian menjadi pilihan kita untuk mengakses kita ke Bandara Kertajati. Silakan Pak. Ya, jadi kalau tentang kebutuhan transportasi darat, saya rasa cukup banyak moda transportasi. Banyak pilihannya ya Pak? Banyak pilihan, ada mobil pribadi tentu saja ya, terus kemudian shuttle travel, kemudian juga bis damri dan lain sebagainya, termasuk taksi online segala macam, itu kan cukup banyak lah, cukup masif. Dan jarak tempuh dengan waktu tempuh, jarak tempuh kalau dari ujung tol Cileunyi itu kurang lebih sekitar 80 kilo dan waktu tempuhnya kurang lebih sekitar 1 jam. Tapi kalau dari pusat kota Bandung, kita hitung dari full stationnya Kebon Kawung, station fullnya Damri itu kurang lebih sekitar 1,5 jam. Ya. Mengenai biaya transportasinya juga sangat terjangkau. Damri itu kan dari Bandung tuh 110.000. Kemudian juga dari kawasan sekitar ya, Ciayu, Majakuning, dari Cirebon, dari Indramayu, Majalengka, Kuningan, termasuk mungkin dari juga Tasik, dari juga Garut, itu juga rata-rata terjangkau. Jadi artinya memang menjadi pertimbangan sendiri bahwa transportasi darat yang mudah dan biayanya yang juga terjangkau itu tidak menyulitkan untuk terbang dan dari ke Kertajati itu. Jadi termasuk juga kalau dari landingnya atau turunnya di Kertajati kan tentu juga kemudian apakah kembali ke Bandung, ke Cirebon atau ke kawasan sekitar, termasuk sampai Garut, Tasik dan sebagainya. Jadi ini yang kita selalu pikirkan bagaimana kemudian aksesibilitas itu menjadi mudah ya dan juga terjangkau. Itu. Apalagi sudah ditambah tadi Bapak juga sudah menjelaskan bahwa dengan adanya tol Cisumdawu ini juga memudahkan masyarakat Jawa Barat untuk bisa dengan mudah mengakses jalan menuju ke Kertajati tadi ya untuk menggunakan mobil pribadinya, bahkan menggunakan transportasi publik pun tadi sudah dijelaskan bahwa semuanya ini mudah dan juga terjangkau, jadi tidak perlu ragu lagi barangkali ya pergi dan landing dari Bandara Kertajati. Tentu saja ini juga semuanya sudah dipersiapkan dan PT Angkasa Pura juga semuanya sudah terlibat dengan kemudahan-kemudahan tadi ya. Nah, setelah kita kembali lagi ke strategi yang dipersiapkan oleh PT Angkasa Pura II untuk kemudian bisa menarik minat calon penumpang dari masyarakat Jawa Barat. Tentu saja ini tadi juga sudah disinggung sedikit demi sedikit bahwa mengenai event-event dari kebudayaan dan lain sebagainya. Kabarnya, saya juga mendengar kabar bahwa setiap minggunya nanti akan ada event-event kebudayaan dan lain sebagainya. Itu betul Pak? Iya, itu yang kemudian kita sedang pikirkan dan harus berkolaborasi. Jadi bukan juga hanya dengan pemerintah daerah. Jadi siapapun pihak ya yang ingin ikut meramaikan dan kemudian mencari peluang bersama. Dan kita dengan sangat terbuka ya untuk kemudian menerima para mitra kerja kita itu nanti untuk kemudian bersama-sama. Bisa aja kan kemudian misalnya ada pameran mobil atau kendaraan ya, atau kemudian yang sifatnya eksibisi. Bisa juga karena kawasan yang cukup luas ada kegiatan yang bisa dibuat dalam bentuk
olahraga bersama ataupun fun game Oke. atau apa. Jadi kita buka saja selama memang tidak memberikan sebuah gangguan terhadap layanan operasi penerbangan. Oke. Jadi masyarakat juga bisa dengan mudah mengakses. Bandara menjadi milik bersama, Oke. tetapi juga dijaga bersama. Oke, artinya banyak pihak yang terlibat ini dari Dinas Pariwisata Jawa Barat pun Betul. ini terlibat ya. Ada obrolan-obrolan untuk kemudian membuat event tadi tersebut. Iya, Dan jadi pihak mereka swasta pun boleh. mereka juga memang sudah merencanakan itu. Oke. Jadi salah satu yang mau didorong UMKM kan yang Oke. tadi seperti saya bilang. Aha. Mungkin juga bisa dengan festival kuliner, Oke. ya. Mungkin juga dengan beberapa atraksi budaya, mengenalkan budaya masyarakat dan budaya lokal di sekitar bandara. Karena kan kawasan itu cukup luas ya, Oke. dan beragam seni budayanya yang juga bisa ditampilkan. Oke. Oke. Jadi kami juga memang sedang bergerak ke sisi itu sehingga nanti orang datang ke bandara bukan hanya sekedar untuk terbang, datang dan pergi saja. Tapi buat kita bandara adalah sebuah etalase kebudayaan. Oke, oke. Dan di situ menjadi wadah barangkali ya untuk kemudian tadi bisa mengenalkan kebudayaan Betul, masyarakat Jawa Barat betul. dan selain kebudayaan tadi juga ingin mengenalkan produk-produk UMKM yang bisa bekerja Iya. sama tanpa syarat apapun, Pak. Tanpa syarat Mudah apapun, syaratnya? kita mudahkan Mudah. ya kalaupun harus ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan ya kita perhatikanlah bersama Oke, ya. oke. Jadi seniman juga bisa menjadikan bandara menjadi wadah untuk berkreasi. Kan? Boleh, Pak? Boleh dong, Boleh. ya boleh. Jadi Selama positif ya, Pak? selama positif dan kemudian memberikan sebuah impresi Oke. yang positif juga Oke. buat bandara. Oke. Karena kan bandara ini kan menjadi tempat yang memorable, Oke. ya orang datang. Apalagi kalau belum pernah terbang dari Kertajati atau belum pernah landing di Kertajati, mereka kan pasti mengingat sesuatu. Jadi konsep yang diusung adalah tadi budaya Jawa Barat. Bandara menjadi sebuah etalase kebudayaan. Oke. Jadi budaya lokal yang di situ yang kita dorong. Aha. Budaya lokal Jawa Barat atau sekitarnya, ya tentu saja menarik kan. Banyak ya menurut saya yang bisa kita dorong dalam konteks yang positif untuk kita perkenalkan. Oke. Dan bandara menjadi tempat berekspresi. Oke. Event terdekat atau agenda terdekat dari Bandara Kertajati selain nanti akan ada di 29 Oktober akan menjadi perdana barangkali penerbangan di sana. Apakah ada event yang sedang disiapkan, Pak? Ada, tapi saya ingin Masih rahasia? Ya masih rahasia. Saya ingin Tidak boleh dibocorkan? beri surprise nanti ya Oke. supaya nanti masyarakat wah ada event ya, Oke. oh ada sesuatu Oke. yang surprise gitu ya. Oke. Dan kita memang sedang siapkan. Jadi Oke. teman-teman mungkin ada semacam panggung seni atau kreativitas Oke. seni ataupun juga obrolan dengan tokoh masyarakat ataupun yang memang menjadi inspirasi untuk mendorong memaksimalkan fungsi bandara yang tadi bukan hanya sekedar menjadi fungsi untuk transportasi semata. Dan kita juga mungkin tidak akan lagi merasakan antrian penerbangan dan lain sebagainya karena sudah tidak ditemukan lagi di Bandara Kertajati, semua lancar dan semua lebih besar, jadi Iya, bisa betul lebih sekali. mudah barangkali ya untuk kemudian Betul. penerbangan-penerbangan tadi tidak ada kendala lagi ya Pak ya. Dan Mudah-mudahan tadi begitu. tidak Jadi ada. karena memang Oke. bandaranya kan fasilitasnya luas. Oke. Kemudian juga akses menuju ke sana lebih terbuka. Terus situasi landas pacu dan kondisi bandaranya kan juga lebih mudah ya. Kalau di Kota Bandung kan dia secara geografis kan agak sulit Oke. dan membutuhkan sebuah atensi penuh dalam konteks safety penerbangan. Kalau di sana mungkin lebih dimudahkan karena secara keberadaan bandara dalam suatu daerah yang memang terbuka ya, kemudian juga dan mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang memang kemudian mengganggu operasi penerbangan, dan saya rasa harusnya tidak ada dan kita sudah melakukan dan melaksanakan selama ini juga lancar. Oke, target yang ingin dicapai oleh PT Angkasa Pura II dengan adanya Bandara Kertajati ini Iya. apa, Pak? Pertama, kita ingin memperluas aksesibilitas bandara karena kan Oke. nanti kawasan Jawa Barat dan sekitarnya, khususnya yang menyatu dengan Jabodetabek ini Oke. kan menjadi terhubung satu sama lain ya. Ada kereta cepat, Oke. ada jalan tol yang begitu banyak pilihan buat masyarakat. Bandara kita di kawasan Jawa Barat dan sekitarnya termasuk Jabodetabek kan Oke. berarti cukup banyak nanti yang secara komersial ya. Ada Bandara Soekarno-Hatta di Oke. Cengkareng,
ada Bandara Halim di kota Jakarta, ada Husen yang di Bandung juga masih beroperasi, ada Kertajati juga, ya kan, di Majalengka yang juga dia terkoneksi. Jadi titik penerbangannya pun menjadi beragam, itu satu. Terus yang kemudian cakupan ini membuat kemudahan masyarakat untuk memilih kan. Oh kalau memang sudah Bandara Kertajati sudah beroperasi, kalau begitu misalnya katakanlah buat masyarakat yang di sekitar Kerawang, yang di sekitar Subang dan lain sebagainya, saya nggak perlu ke Jakarta lagi kan, saya cukup ke Kertajati. Ini kan memudahkan masyarakat yang sebelumnya mereka harus ke Jakarta. Betul. Ya kan, belum lagi nanti landingnya di Jakarta, belum lagi flightnya pagi banget. Betul. Gitu ya. Nah itu jadi ini juga memberi satu kemudahan bagi masyarakat untuk pilihannya kembali lagi kita serahkan kepada masyarakat. Mau terbang dari Kertajati dengan berbagai pilihan seperti tadi, mau terbang dari Halim, dari Husen juga masih mungkin, mau dari Cengkareng juga bisa. Jadi itu buat kami sebagai operator bandara tentu saja konsep ini menjadikan sebuah konsep yang kami sebut dengan multi airport system. Jadi bandara-bandara satu sama lain yang terintegrasi dan saling mendukung. Optimis semuanya bisa berjalan dengan baik? Insya Allah, harus optimis. Ya. Semuanya akan berjalan dengan baik dan juga lancar. Tentu saja ini juga dilakukan semata-mata untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat. Betul. Tentu saja ya Pak. Dan terus mendorong pembangunan yang sekarang ini sudah direalisasikan, kita harus maksimalkan. Sehingga infrastruktur itu memberikan manfaat buat masyarakat. Semuanya sudah terintegrasi dengan berbagai pilihan moda transportasi tadi, semuanya sudah saling mendukung begitu ya Pak ya. Kemudahan-kemudahan juga ditawarkan oleh PT Angkasa Pura II. Nah, selain target yang ingin dicapai oleh PT Angkasa Pura II dengan Bandara Kertajatinya, pasti ada harapan-harapan yang menjadi catatan dari PT Angkasa Pura yang ingin dicapai barangkali ya. Nah, nanti setelah jeda pariwara berikut ini di segmen terakhir kami akan tanyakan kepada Bapak di sini apa sih harapan dari PT Angkasa Pura II dengan adanya Bandara Kertajati. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Dialog Khusus Bandung TV. Terima kasih Anda setia bersama kami sampai akhir segmen ini. Tentu saja mungkin penasaran-penasaran, keresahan-keresahan, dan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat Jawa Barat ini sudah banyak yang terjawab dengan adanya penjelasan-penjelasan tadi. Keresahan-keresahan mengenai akses menuju ke sana, keresahan-keresahan apakah ada tarif berbeda dari tarif sebelumnya di Bandara Husen, lalu kemudian di Bandara Kertajati. Ternyata semuanya ini sudah dipertimbangkan dengan sedemikian rupa, sudah direncanakan dengan sedemikian rupa, semuanya sudah diperbaiki dan lain sebagainya ya Pak ya. Tentu saja kita juga ingin tahu apa sih harapan dari PT Angkasa Pura II dengan adanya Bandara Kertajati ini Pak, silahkan. Ya, jadi dalam kesempatan yang sangat baik ini kami dari PT Angkasa Pura II selaku operator bandara ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Barat bahwa setelah pada saat nanti tanggal 29 Oktober, Bandara Kertajati ini sudah berfungsi. Jadi pilihlah Bandara Kertajati menjadi pilihan pertama bagi masyarakat Jawa Barat. Karena apa? Karena dengan segala macam kemudahannya, dengan segala macam kesiapan fasilitasnya, dan dengan segala macam kesiapan infrastruktur, dan bisa melayani penerbangan yang lebih maksimal. Yang kedua yang kami ingin himbau bagi masyarakat Jawa Barat, jadikan Bandara Kertajati ini menjadi bandara kebanggaan, ya, bandara kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Karena apa? Karena memang layak untuk dibanggakan. Bandaranya besar, keren, tempatnya juga sangat memadai untuk mendukung semua pelayanan yang berkaitan dengan kebutuhan transportasi udara. Dan kita ingin terus dukung dan kita terus dorong bersama supaya bandara ini terus berkembang. Dan pada waktunya nanti memang betul-betul menjadi bandara yang layak untuk dibanggakan karena penerbangannya beragam, dari beberapa negara untuk penerbangan internasionalnya juga menjadi banyak pilihan masyarakat, dan perkembangan catchment area, daya dukung operasi bandara yang terus bertumbuh, ya. Dan ini tentu saja menjadi sebuah hal yang memang kita yang ketiga tidak bisa kita kerjakan sendiri. Jadi memang kita harus kerjakan secara kolaboratif dan sinergi dengan seluruh berbagai pihak yang berkepentingan, dalam hal ini stakeholder bandara.
Dan sekali lagi dukungannya, mohon doanya, semoga nanti operasi penerbangan di 29 Oktober bisa berjalan lancar, bisa berjalan maksimal, dan sekali lagi kami dari operator bandara berjanji untuk melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya. Tentu saja harapan dan seluruh ekspektasi masyarakat akan menjadi sebuah catatan penting kami untuk kami kedepankan menjadi sebuah kebutuhan masyarakat dan pelanggan pengguna jasa di bandara. Oke. Kalau boleh. Dan sekali lagi satu lagi, terbang asik dari Kertajati. Terbang asik dari Itu Kertajati. satu hashtag kita ya. Nah, hashtagnya terbang asik, dari Kertajati. Kalau boleh direkap dari awal pembicaraan kita sedikit demi sedikit dirangkum barangkali ya Pak ya. Fasilitas sudah 100%. Siap, betul. SDM sudah 100%. SDM sudah siap. Maskapai penerbangan sudah 100%. Sudah 100%. Sudah 100%. Tarif semua tidak ada perbedaan, Tidak ada. bahkan malah akan ada promo dan lain Beri sebagainya. promo, insentif dan lain sebagainya sehingga masyarakat memilih. Oke. Setiap masyarakat Jawa Barat yang memiliki produk, yang memiliki event, yang memiliki ide, gagasan dan lain sebagainya, boleh diwadahi juga di sana? Boleh bergabung dengan Bandara Kertajati. Oke. Kita sajikan sebuah hal yang menarik buat masyarakat, buat pengguna jasa bandara dengan kelebihan masing-masing kita, sehingga nanti kita bisa kita kolaborasikan. Bandara punya tempat yang layak, masyarakat punya produk UKM yang unggulan, nah, gitu ya. Punya atraksi seni budaya, ayo kita kolaborasikan bareng. Sehingga nanti menjadi sebuah hal yang menarik yang bisa disinergikan bersama. Bukan hanya perekonomian yang ada di Bandara Kertajatinya saja, tetapi diharapkan bahwa perekonomian di masyarakat sekitarnya pun ini semua bisa hidup dengan adanya Bandara Kertajati. Terakhir Pak, closing statement untuk kemudian pemirsa Bandung TV pada kesempatan kali ini, boleh silahkan disampaikan Pak. Bagi pemirsa Bandung TV yang nanti pada tanggal 29 Oktober akan terbang menuju ke berbagai kota di Indonesia, pada hari itu tanggal 29 Oktober terbangnya dari Bandara Kertajati. Kami berharap apa yang kami sudah siapkan untuk para permisa, para pengguna jasa di bandara akan dapat digunakan semaksimal mungkin. Dan kami berharap juga pada waktunya untuk mengantisipasi jarak perjalanan dan juga kemudian karena familiarisasinya belum begitu terbentuk ya, karena baru pertama atau mungkin juga masih ada yang belum pernah ke Bandara Kertajati, untuk penerbangan domestik tolong diluangkan waktunya 2 jam sebelum keberangkatan sudah ada di bandara. Dan untuk penerbangan internasional idealnya 2,5 jam sampai 3 jam sudah ada di bandara, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya macet di jalan, ada sesuatu yang kemudian menjadi kendala sehingga sampai ke bandara menjadi terlambat, dan kemudian menjadi sesuatu yang kemudian bisa tertinggal pesawat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semuanya lancar, mohon dukungan semuanya dari masyarakat Jawa Barat untuk kelancaran operasi di Bandara Kertajati pada tanggal 29 Oktober 2023. Amin. Terima kasih. Ya Robbal Alamin. Mungkin terasa berat karena memang masih masa transisi. Kita justru kita bangga bisa menjadi salah satu saksi menyaksikan bagaimana perpindahan atau hijrahnya Bandara Hussein Sastranegara menjadi ke Bandara Kertajati. Dan semuanya banyak nilai positifnya, banyak juga nilai keuntungannya, dan semuanya itu bisa kita maksimalkan manfaatnya, begitu ya Pak ya? Ya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Muhammad Awaludin sebagai Presiden Direktur Angkasa Pura II. Kami tentu saja tunggu gebrakan-gebrakan yang luar biasa yang bisa memanjakan masyarakat Jawa Barat dengan adanya Bandara Kertajati. Dan pemirsa, baru saja kita sudah mendengarkan semua harapan dari PT Angkasa Pura II mengenai terbang asik dari Kertajati. Terima kasih Anda telah bersama kami selama 60 menit ke belakang. Saya Karina, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.